Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan materi daripada kajian kita tentang Qasasul Quran, kisah-kisah yang Allah taala kisahkan dalam Quran. Insyaallah kita akan masuk pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Adapun nama Ibrahim, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwasanya Ibrahim bisuryaniyah, dari bahasa Suryani maknanya Abu Rahim. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Qasasul Anbiya tentang nasab daripada Nabi wa Ibrahim, beliau adalah Ibrahim ibnu Tarikh ataupun Azar, ibnu Nahur, ibnu Sarih, ibnu Ragu, ibnu Falih, ibnu Abir, ibnu Shalih, ibnu Arfakhshad, ibnu Sam, ibnu Nuh alaihissalam. Bahwa beliau adalah Azar, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan juga ada yang mengatakan bapaknya adalah namanya Tarikh, dan ini disebutkan dalam kitab Taurat. Adapun ibundanya berselisih para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Ada yang mengatakan ibunda beliau bernama Buna, dan ada yang mengatakan ibundanya bernama Amilah. Allah Ta'ala alam bisawab. Adapun kisah yang Allah Ta'ala sebutkan tentang Ibrahim dalam Quran terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya yakni tentang keutamaan Ibrahim, dan juga kisah beliau bersama keluarga beliau, dan kisah dakwah beliau kepada raja-raja, kepada Namrud, dan juga kisah beliau tentang dakwah beliau kepada kaum yang menyembah berhala dan juga kaum yang menyembah bintang-bintang. Insyaallah kita masuk pada poin yang pertama tentang fadail Ibrahim alaihissalam, keutamaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yakni pujian Allah Ta'ala kepadanya. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat ke-120 sampai 123. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, panutan, qudwah, qanitan lillah, yang taat dan patuh kepada Allah Ta'ala. Hanifan adalah seorang yang hanif, dan tidaklah Ibrahim termasuk daripada orang-orang yang musyrik. Syakiran li'an dia Ibrahim adalah orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu, Allah Ta'ala pilih dia Ibrahim, dan Allah Ta'ala berikan petunjuk ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya daripada kehidupan dunia ini kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan nanti kelak di akhirat termasuk daripada orang-orang yang saleh. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifah, dan kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim, agar mengikuti millah daripada millah Ibrahim, hanifan, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Dan juga Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Imran bahwasanya Ibrahim bukan termasuk Yahudi dan juga termasuk Nasara.
akan tapi beliau adalah seorang yang muslim yang hanif, di mana Allah Ta'ala berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyah, tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang Yahudi dan juga termasuk orang-orang Nasara, walakin kana hanifan muslimah, akan tapi Ibrahim ini termasuk orang-orang yang hanif dan muslimah, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk daripada orang-orang musyrik. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif, wa huwal qasdu ilal ikhlas, yakni agama yang dibangun di atas keikhlasan, wal inhiraf amdan anil batil ilal haq, yakni agama yang menyimpang dari kebatilan, yakni maksudnya adalah agama yang lurus, yang tidak ada kebatilan, ya. Alladhi huwa mukhalifun lil yahudiyyah wan nasraniyyah wal musyrikah. Agama Ibrahim adalah agama yang menyelisih agama Yahudi dan juga agama-agama Nasara dan juga agama dari para orang-orang musyrik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm tentang Nabi Ibrahim bahwasanya beliau adalah orang yang memenuhi daripada janjinya. Wa Ibrahim alladhi waffah, dan Ibrahim adalah orang yang memenuhi janji. Qalu fi jami'i ma amara bihi wa qama bi jami'i khisalil imani wa syu'abihi. Beliau adalah orang yang melaksanakan segala perintah-perintah Allah Ta'ala, subhanallah, di atas keimanan dan juga cabang-cabangnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-124 tentang keutamaan beliau, tentang pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun, dan ingatlah ketika Rabbnya Ibrahim mengujinya dengan kalimat, yakni dengan perintah dan juga larangan, fa'atammahun, Ibrahim telah memenuhinya, telah melaksanakannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imamah, kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imamah, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau wahai Ibrahim imam, panutan, qudwah. Qala wa min dzurriyyati, kemudian Ibrahim pun meminta berdoa kepada Allah dan juga kepada anak keturunanku untuk dijadikan imam, dijadikan panutan. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir, ketika Allah Ta'ala sebutkan tentang kesetiaan dan pemenuhan janji daripada Nabi Ibrahim, ya, ketika Allah Ta'ala berikan kepada beliau tugas-tugas yang begitu berat dan Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna, yang insya Allah kita akan kisahkan nanti pada bagian-bagian selanjutnya, maka Allah Ta'ala mengangkat dan menjadikan beliau imam yang diikuti oleh manusia setelahnya. Dan Ibrahim pun meminta kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan daripada keturunannya seperti dia sebagai nabi yang diturunkan kepadanya kitab-kitab. Yang kedua, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di antara keutamaan Nabi Ibrahim, huwa ahadu ulil azmi minar rusul, beliau termasuk di antara ulul azmi dari para rasul-rasul, ya, yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala sebutkan secara rinci, ya, di antaranya dalam surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syura, ya, sebagaimana Nuh yang pada kesempatan yang lampau kita bacakan kisahnya. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ya, summa huwa asrafu ulil azmi ba'da Muhammad, dan tidak hanya itu, beliau termasuk di antara yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara para ulul azmi, ya. Wa huwa alladhi wajadahu alaihi salam fis sama'is sabi'ah musnidan dhahrahu bil baitil ma'mur. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj di langit ketujuh di Baitul Ma'mur mendapatkan Nabiullah Ibrahim bersandar, ya, di Baitul Ma'mur, di tempat yang disebut sebagai Ka'bahnya penghuni langit. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfan. Baitul Ma'mur di langit ketujuh, di tempat di mana setiap harinya masuk 70.000 malaikat-malaikat Allah. Thumma la ya'uduna ilaihi akhar ma alaihim, yang ketika masuk di Baitul Ma'mur 70.000 dari para malaikat
yang mereka setelah masuk tidak akan pernah kembali. Subhanallah. Dan Rasulullah menjumpai beliau Ibrahim di tempat tersebut ketika peristiwa Mi'raj. Kemudian di antara keutamaan beliau dan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Allah Ta'ala perintahkan melalui nabinya kepada orang-orang yang salat ketika selesai membaca tasyahud, ketika di posisi tasyahud, agar berselawat dengan selawat Ibrahimiyah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadas salamu alaika qad arafnahu, fa kaifa salatu alaika?" Maka Rasulullah menjawab, "Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dan juga orang yang paling mirip dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim. Dan orang yang paling mirip dari Nabi Ibrahim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama Ibrahim fanduru ila sahibukum." Adapun Nabi Ibrahim, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim, maka lihatlah saudara kalian, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Naam. Kemudian selanjutnya di antara keutamaan beliau, annahu Khalilur Rahman, bahwasanya beliau adalah kekasih Allah Ta'ala, yang mana gelar Khalil ini diberikan kepada dua Nabi, yakni Nabi kita Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah An-Nisa ayat ke-125 Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalilah." Dan Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim khalilan, yakni kekasihnya. Dan khullah ikhwah yang Allah Ta'ala merupakan derajat tertinggi daripada derajat kecintaan. Di atas mahabbah adalah khullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Ayuhan nas law kuntu muttakhidan khalilah ghaira rabbi." Wahai sekalian manusia, kalaulah aku diperbolehkan untuk mengangkat kekasih selain daripada Rabbku, latakhadtu Abu Bakrin khalilah, maka sungguh aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin ukhuwata al-Islam, akan tapi yang ada adalah persaudaraan dalam Islam. Nah, kemudian ikhwah yang bukan Allah Ta'ala, wa min fadailihi, dan di antara keutamaan beliau Nabi Ibrahim, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan daripada keturunan beliau kenabian dan juga diturunkan kitab-kitab kepada mereka. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebutkan, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan Allah Ta'ala, dan kami jadikan daripada anak keturunan dia Ibrahim kenabian dan juga kitab-kitab. Wa qala ta'ala wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan juga di surah Al-An'am Allah Ta'ala sebutkan, dan kami karuniakan kepadanya, kepada Ibrahim, Ishaq, kemudian dari Ishaq Yaqub, wa kullan hadaina, dan kedua-duanya kami berikan petunjuk, yakni kami angkat menjadi nabi. Wa nuhan hadaina min qabl, sebagaimana Nuh yang kami berikan petunjuk sebelum mereka. Wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman, dan daripada keturunan Ibrahim lahirlah Daud, Sulaiman, wa Ayyub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun, wa kadzalika najzil muhsinin, wa Zakaria wa Yahya, dan juga Zakaria dan Yahya, wa Isa wa Ilyas, kullun minas sholihin, yang semuanya termasuk daripada orang-orang yang soleh. Wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Luta, dan juga Ismail, Allah Ta'ala sebutkan keturunan Nabi Ibrahim, dan juga Ilyasa, dan juga Yunus, dan juga Lut. Wa kullan faddalna alal alamin, dan tiap-tiap mereka kami utamakan dari seluruh daripada alam raya ini. Naam, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jama fi hadhil fadilah baina Nuh wa Ibrahim, dan keutamaan ini, keutamaan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, yang dijadikan keturunan-keturunannya itu nabi-nabi dan juga diturunkan kepada mereka kitab-kitab, ini diberikan kepada Nuh dan juga Ibrahim. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid,
Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima waj'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kitab. Dan sungguh kami telah utus Nuh dan juga Ibrahim, dan kami jadikan dari keturunan-keturunan mereka berdua kenabian dan juga kitab-kitab. Subhanallah, ikhwan maka oleh Allah tabaraka wa taala. Nabi Nuh memiliki 4 anak. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, ya. Sam, Ham, Yafid dan Yam ataupun Kan'an. Dari 4 anaknya ini yang beriman 3. Sam, Ham, ya, Yafid. Adapun Yam ataupun Kan'an telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari 3 keturunan daripada Nuh ini, ya, setelah bencana ataupun adab yang Allah taala turunkan kepada kaumnya dikarenakan, ya, dosa-dosa mereka, kekufuran mereka dan juga penentangan mereka kepada nabi mereka, maka selamatlah orang-orang dan juga hewan-hewan yang ada di kapal Nuh, ya. Adapun berselisih para ulama berapa di antara manusia yang mengikuti dan beriman dengan Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan belasan, dan ada yang mengatakan 10. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah tabaraka taala. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh selain daripada keluarganya, itu mereka tidak memiliki keturunan, ya. Jadi manusia yang ada sekarang itu merupakan keturunan daripada anak-anak Nuh yang 3 tadi, Sam, Ham dan Yafis. Adapun Sam, ya, itu merupakan nenek moyang daripada bangsa Arab, ya, dan juga bangsa Rum serta bangsa Persia. Adapun Ham itu merupakan nenek moyang daripada bangsa Habasyah, orang-orang yang berkulit hitam. Selainnya yakni daripada keturunan Yafis. Dan termasuk Ya'juj dan Ma'juj itu keturunan daripada Yafis. Dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya, ya, Allah taala berikan kenabian dari anak keturunan Nuh dan Ibrahim. Karena Ibrahim merupakan keturunan daripada anak Nuh yang bernama Sam, ya. Maka tentunya benarlah ketika beliau Nabi Nuh alaihissalam digelari sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, yaitu bapak manusia yang kedua setelah Adam. Sedangkan Nabi Ibrahim diberikan gelar Abul Anbiya, bapak para nabi. Naam. Ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala Ibnu Katsir fa kullu kitabin unzila minas sama. Setiap kitab yang Allah taala turunkan dari langit, ya, kepada nabi-nabinya setelah Ibrahim al-Khalil, semuanya dari keturunan Ibrahim, ya. Dan ini merupakan keutamaan, ya, la tudahi, yang tidak ada bandingannya. Subhanallah, dan martabah aliyah, termasuk, ya, martabat yang tinggi. Wa dzalika annahu walada lisulbihi wildan awaladani dzakarani adimani. Karena Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, ya, Ismail dan juga Ishak. Jarak antara Ismail dan Ishak dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya 13 tahun, ya. Naam, Ismail dari Hajar. Ismail lahir dari istrinya yakni Hajar. Tsumma Ishak min Sarah. Adapun Ishak dari Sarah. Wa walada lahu Yaqub. Ya, maka dari Ishak ini lahirlah Yaqub atau disebut sebagai Israel. Jadi Yaqub ini nama lain daripada Israel, ataupun Israel ini nama daripada Nabi Yaqub. Alladzi yuntasabu ilaihi sairu asbatihim, yang mana anak keturunan daripada Yaqub ini, ya, menasabkan dirinya dengan Bani Israel. Subhanallah, fakanat fihim nubuwah, dan Allah taala kirim banyak sekali nabi-nabi kepada Bani Israel. Wa katharu jiddan, ya, dan banyak sekali. Bihaitsu lam ya'lam adaduhum aw lam yu'lam adaduhum illa alladhi ba'asahum, ya, dan tidak ada yang mengetahui jumlah nabinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kecuali apa-apa yang Allah telah sebutkan dalam Quran ataupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Ismail, adapun Ismail, ikhwan yang Allah taala, fakarat minhul Arab, dari Arab
dengan berbagai macam kabilah-kabilahnya, ya. Walam yujad min sulalatihi minal anbiya siwa khatamihim, ya, dan tidak ditemukan satupun keturunan daripada Ismail, daripada bangsa Arab yang menjadi nabi kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penutup para nabi. Subhanallah, ya. Ketika Allah Ta'ala memilih di antara anak-anak Ismail Kinanah, ya, dari Kinanah ini lahirlah kabilah-kabilah yang banyak sekali, dan Allah Ta'ala memilih Quraisy dari kabilah Kinanah, ya, dan dari Quraisy ini banyak sekali kabilah-kabilah, dan Allah Ta'ala memilih, ya, dari Quraisy Bani Hashim, dan Allah Ta'ala memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabilah Bani Hashim. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima di antara keutamaan daripada Nabi Ibrahim, wa min fadailihi alaihi salatu wassalam annahu awwalu man yuksa yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali nanti akan diberikan pakaian di yaumil qiyamah, ya. Ani bin Abbas radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innakum mahsuruna khufatan uratan hurlan, sungguh nanti kalian akan dikumpulkan di mahsyar, ya, dalam kondisi khufatan, tidak beralas kaki, uratan, tidak memakai baju, gurlan, dalam kondisi tidak berkhitan. Thumma qara'ah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam baca firman Allah Ta'ala, ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan di awal permulaan penciptaan, maka akan kami kembalikan seperti itu juga. Wa'dan alaina, dan ini merupakan janji kami yang pasti. Inna kunna fa'ilin, dan kami pasti akan melaksanakannya. Wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim, dan orang yang pertama kali nanti akan diberikan pakaian, ya, adalah Nabiullah Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka Taala, di antara keutamaan beliau, minha awwalu man dhafa dhaif, beliau adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Wa qassa syarib, dan orang yang pertama kali mencukur ataupun memendekkan, ya, kumis. Waqtatana, dan yang pertama kali berkhitan. Wa ra'asyaib, dan orang yang pertama kali terlihat ubannya. Wa ghairu dzalik, ya, dan yang sebagainya yang disebutkan, ya, oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian di antara keutamaan dari Nabi Ibrahim, annahu lam yakdib illa thalasa kadibat, beliau tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Dan ini sebenarnya bukan kedustaan sebagaimana kedustaan, ya, orang-orang ataupun manusia biasa. Subhanallah. 2 di antaranya untuk membela hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lam yakdib Ibrahim illa thalasa kadibat, tidaklah Nabi Ibrahim berdusta kecuali pada 3 tempat, ya. Berkata para ulama menjelaskan 3 tempat di sini, walaupun di sini ada perselisihan. Yang pertama, ya, disebutkan, yakni ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum yang menyembah meteor, bintang-bintang, ya, yakni kaum Hiron, ya. Adapun kaum yang Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaum yang menyembah patung, yakni di Babilonia. Adapun kaum Hiron, mereka menyembah bintang-bintang, ya, dan Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka tentang tidak layaknya bintang-bintang ini untuk dijadikan Tuhan, ya. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, falamman janna alaihi lail, ketika malam sudah mulai gelap, ra'a kaukaban, maka Ibrahim pun melihat kepada bintang-bintang, dan ini disaksikan oleh kaum Hiron. Qala hada rabbi, maka Ibrahim mengatakan hada rabbi, ini berbohong, ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini bukan Rabb, akan tapi untuk menyadarkan kepada kaum Hiron, maka Ibrahim mengatakan hada rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, ketika bintang-bintang ini sudah mulai lenyap ketika siang hari, ya, maka Ibrahim mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka Tuhan-Tuhan yang lenyap, tidak suka, tidak menyukai Tuhan-Tuhan yang memiliki kekurangan. Yang ini tujuannya adalah untuk menyadarkan kaum Hiron, ya, tentang lemahnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ini bintang-bintang. Ketika siang hari
bintang-bintang tersebut telah lenyap. Wa qawlihi li alihatihim, dan juga ya di antara bentuk kedustaan ataupun ya kebohongan Nabi Ibrahim ketika membela hak Allah tabaraka wa taala, ya, perkataan beliau, bal fa'alahu kabiruhum hada, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya, dan ini terjadi di negeri Babylon, ya, maka kaumnya pun ya mengatakan, qalu a anta fa'alta hada bi alihatina, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini, yang menghancurkan berhala-berhala kami, ya, subhanallah. Maka Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada, akan tapi yang melakukan adalah yang besar ini, ya, padahal dia yang menghancurkannya. Dan juga di tempat yang lainnya, ya, ketika Nabi Ibrahim diajak oleh bapaknya Azar ataupun Tarikh, ya, Azar ini untuk merayakan tahun ataupun hari raya, ya, yang mereka miliki, untuk keluar menuju kota, ya, ataupun ke tempat yang lain di mana mereka merayakan hari tersebut, ya, maka Ibrahim tidak ingin ikut, ya, dan Ibrahim ingin melakukan, yakni ingin menghancurkan daripada patung-patung atau berhala-berhala mereka. Ketika bapaknya mengajaknya, maka Ibrahim mengatakan, inni saqimun, sungguhnya aku ini dalam kondisi sakit, ya, subhanallah. Padahal yang dimaksud adalah sakit, bukan sakit secara jasmani, akan tapi sakit hati ketika melihat kaumnya ini menyembah selain Allah tabaraka wa taala. Ataupun sebagaimana yang para ulama sebutkan, ya, ini ketika menyebut Sarah, ya, ketika penguasa Mesir hendak, ya, mengambil Sarah, ya, ataupun kisah yang nanti kita akan kisahkan ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya, Sarah ini adalah ukhti, hadihi ukhti, ini adalah saudariku. Ketika ditanya siapa wanita ini, maka Ibrahim mengatakan hadihi ukhti, ya, maksudnya adalah ukhti, saudara, ya, seiman. Naam, ikhwah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang kisah tentang Ibrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.